Ya, kali ini pemirsa kita sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dali Fikriana, Belanda Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Selamat pagi, Mas Dali. Halo, selamat pagi Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung di Marketplace kali ini. Semoga kita sehat selalu ya, Mas Dali ya. Baik, bicara mengenai analisis terkait dengan sektoral terlebih dahulu. Kita ke sektor properti yang memimpin penguatan di hari Senin, seiring penguatan saham-saham konstruksi BUMN. Menurut Anda seperti apa dan apa yang bisa dicermati oleh pelaku pasar terkait dengan pergerakan ini? Oke, menarik sekali Mas Vicky. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat perdagangan sebelumnya itu sektor properti hampir menguat ya, menjadi leading indikator sekitar kurang lebih 2%. Nah, kalau misalnya yang aku lihat sendiri penguatan sektor properti ini didorong oleh rilis data inflasi Indonesia yang turun menjadi 2,51 secara year on year versus yang periode sebelumnya itu sebesar 2,84%. Nah, kemudian juga rilis data di Amerika Serikat, ada yang namanya itu non-farm payroll atau indeks gaji non-pertanian. Nah, itu mengalami penurunan sebesar 206.000 gitu. Yang dari sebelumnya itu ada di 218.000. Kemudian dari sisi rilis data tersebut pun ada ekspektasi bahwa suku bunga itu turunnya itu jauh lebih cepat gitu. Nah, ketika unemployment rate-nya itu naik, otomatis perekonomian itu akan rodanya itu akan menurun. Baik, Daya beli artinya memang ada masyarakat. sentimen global yang kemudian direspon positif oleh pelaku pasar, apakah itu kemudian regional dan juga domestik gitu. Tapi kemudian mengapa saham-saham berbasis BUMN ataupun konstruksi lah ya, ini kemudian yang disasar oleh investor. Kalau kita lihat penguatannya untuk PT PP kemudian juga Wika Adi melesat di atas 18%, bahkan Wika juga ini penguatannya 35% di Senin kemarin begitu. Apa penyebabnya? Adakah alasan fundamental di balik ini? Atau secara sentimen ini kemudian dimanfaatkan saja gitu untuk naik sementara lalu dalam waktu dekat ada realisasi keuntungan di saham-saham BUMN ini? Oke, terima kasih Mas Vicky atas pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat saham-saham BUMN, terutama yang bergerak di bidang infrastruktur itu sudah mengalami penguatan yang signifikan ya. Kalau misalnya kita lihat hampir kenaikannya itu hampir kurang lebih 100% gitu. Nah, dari awal bulan ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat penguatan yang signifikan ini karena kalau misalnya aku lihat itu beberapa BUMN ini mendapatkan kontrak baru yang mana masing-masing sebesar Wika ini mendapatkan kontrak baru sebesar 8,86 triliun, kemudian PTPP ada di 9,5 triliun dan ADI ada di 10,2 triliun gitu. Dan diharapkan dengan adanya kontrak baru ini dapat memberikan keuntungan dan menaikkan EPS-nya. Tapi perlu diwaspadai untuk saham-saham BUMN karya ini memiliki rasio DER yang masih cukup tinggi, sehingga risikonya pun masih cukup relatif tinggi. Mhm. Saham-saham BUMN untuk konstruksi tingkat utangnya masih tinggi begitu ya kurang lebih ya Mas Dali ya. Oke, kalau kita spesifik membahas mengenai Wika, fundamentalnya seperti apa menurut Anda? Oke, kalau misalnya menurut sendiri dari fundamental Wika itu masih terbilang masih belum cukup baik ya, Hmm. seiring dengan cash flow-nya yang masih negatif dan earnings-nya itu yang masih negatif gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, kemudian dari kontrak baru yang dilakukan oleh Wika ini, diharapkan ini dapat memperbaiki fundamentalnya. Jadi, seiring dengan fundamental yang belum baik dan dengan adanya kontrak baru ini, diharapkan dapat memperbaiki fundamental. Baik, kalau kita bandingkan dari saham-saham BUMN berbasis konstruksi, kalau Anda disuruh milih gitu, mana yang Anda akan pilih untuk kemudian koleksi dan juga masukkan ke portofolio Anda, Mas Dali? Oh, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya di-compare, Hmm. ada PTPP yang Hmm. Kenapa PTPP, Mas? Apa secara harga memang secara valuasinya cukup rendah ataupun cukup murah gitu dan juga didukung dengan fundamental yang bagus atau ada alasan lain? oke, kalau misalnya kita lihat ini rasio keuangannya dari PTPP sendiri cukup sehat, kemudian dari segi valuasinya pun cukup menarik. Nah, kalau Hmm. misalnya kita lihat valuasi PTPP sendiri, PI-nya itu masih berada di 6,62 kali, kemudian dari PBV-nya masih di bawah 1.
Oke, baik, PTPP dinilai masih kemudian murah tapi fundamentalnya juga cukup baik ya. Lalu bagaimana dengan sektor properti swasta sendiri? Menurut Anda apakah ini kemudian menjadi saat yang tepat untuk bisa masuk mengingat, ya banyak yang kemudian menyampaikan terkait dengan proyeksi tingkat suku bunga tinggi ke depan begitu. Menurut Anda seperti apa? Dan khususnya untuk yang menengah ke atas, karena melakukan banyak sekali importasi untuk, bahan baku propertinya begitu, sehingga ini menyebabkan harga jual rumah untuk menengah ke atas ini akan naik dan, terkait juga dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Anda seperti apa Mas Deli? Oke, kalau menurut saya sendiri terkait saham-saham properti itu, kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang Ya. sendiri, kalau misalnya kita lihat rilis data inflasi Indonesia kan sudah cukup menurun gitu. Hmm. Dan kemudian kalau misalnya inflasi menurun, ada ekspektasi suku bunga kan terus menurun gitu. Kemudian rilis data di US pun sudah cukup mendukung untuk penurunan suku bunga. Nah, kalau misalnya dari suku bunga itu yang melandai, itu biasanya berdampak positif untuk sektor properti. Oke. Ada, satu yang spesifik yang lebih, favorable menurut Anda? Oke, kalau misalnya kita lihat dari sektor properti ada BSDE ya. Nah, kalau misalnya BSDE ini PI-nya itu berada di angka 3,63 kali, kemudian dari PBV-nya masih berada di bawah 1 kali. Baik. Kemudian kalau misalnya kita lihat ini masih cukup menarik itu secara valuasi. Baik, dari saham berbasis properti kita menuju ke saham perbankan yang kemarin cukup, favorable dari point of view, investor asing begitu, analisis Anda ataupun proyeksi Anda untuk, saham-saham perbankan di hari ini seperti apa? Apa potensi yang bisa dimanfaatkan, Mas Dali? Oke, terima kasih Mas Vicky. Nah, kalau misalnya ya aku lihat sendiri dari sektor perbankan sendiri, nah kalau misalnya kita lihat dari beberapa saham big caps itu mengalami net sell asing ya. Kemudian tapi ada sedikit berbeda gitu. Yang masih mengalami net buy asingnya itu adalah saham BBCA. Kemudian dari segi teknikalnya pun volumenya pun lebih tinggi daripada hari sebelumnya gitu. Nah, mungkin buat teman-teman investor saham BBCA ini layak untuk dicermati buat pada perdagangan hari ini. Baik, target price-nya, sampai akhir tahun atau mungkin dari jangka pendek Anda melihat, possibility di angka berapa untuk BBCA? Untuk BBCA ya. Nah, kalau misalnya untuk BBCA sendiri, kita misalnya melihat tidak ada di kisaran 11.000. Baik, itu di akhir tahun ya? Oke, baik, untuk harga terakhir di BBCA sendiri berada di level 10.050, disparitasnya cukup tinggi sampai dengan akhir, tahun 2024 begitu. Baik, kita akan jeda sejenak Mas Dali, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Dali Fikriana, Investment Specialist RDK Elite Sekuritas. Kalau bicara mengenai data-data global yang paling diantisipasi ataupun mungkin yang paling ditunggu oleh pelaku pasar, sejauh ini data apa saja Mas Dali? Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri, sejauh ini yang dinantikan para pelaku pasar itu ada interest rate decision ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kenaikan suku bunga, yang dimana ekspektasi suku bunga pun diharapkan bakal menurun seiring dengan inflasi yang cukup melemah. Baik, oke, yang juga cukup dinanti adalah seremoni IPO hari ini dari PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk dengan kode saham Guna. Ini bergerak di bidang industri makanan dari kedelai ya.